Ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia, edisi 13 Maret 2025. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini kita akan mendalami Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Dalam Injil Matius ini, kita diajak untuk melihat bagaimana kita boleh berinteraksi dengan Allah dan sesama. Dalam ayat-ayat di Injil ini menekankan pada kekuatan permohonan dalam iman dan pentingnya perlakuan baik terhadap orang lain atau sesama kita yang memperkuat hubungan kita dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam komunitas, maupun di mana saja kita berada. Permohonan dalam iman berarti mengandalkan Allah dan meminta pertolongan dan bimbingan. Ini mencakup kemampuan untuk percaya bahwa Allah sungguh mendengarkan semua doa kita dan siap untuk menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Pemahaman ini mengajak kita untuk tidak ragu dalam meminta, baik untuk kebutuhan pribadi kita maupun kebutuhan orang lain atau sesama kita. Permohonan juga dapat bervariasi dan mencakup banyak aspek kehidupan. Salah satu contoh misalnya, meminta kesehatan bagi diri sendiri atau kesehatan orang yang kita kasihi. Meminta bimbingan dalam membuat keputusan penting. Atau bahkan permohonan untuk perdamaian dan keharmonisan dalam komunitas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap permohonan menjadi bentuk komunikasi kita dengan Allah yang mengarahkan kita pada keinginan dan harapan kita. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, permohonan adalah jembatan yang mampu menghubungkan kita dengan Allah, membuat kita mengakui ketergantungan kita kepadanya. Melalui permohonan, kita tidak hanya meminta kebutuhan, tetapi juga membangun kepercayaan pada rencana Allah sendiri. Dan ini memberikan ketenangan dan pengharapan serta mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengandalkan Dia atas apa yang kita miliki. Permohonan yang tulus juga mendorong kita untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain dan mendorong tindakan kasih dalam keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya teringat akan perihal terkait dengan prinsip emas tentang relasional kita dengan Allah dan manusia. Prinsip emas menyampaikan pesan penting untuk memperlakukan orang lain sebagai mana kita ingin diperlakukan. Ini adalah panduan moral yang diajarkan oleh agama dan menjadikan tempat kita untuk berempati sebagai inti dari hubungan kita dengan sesama. Ketika kita menerapkan prinsip ini, kita akan menciptakan lingkungan yang lebih harmoni dan saling menghormati satu sama lain, yang pada gilirannya membangun kepercayaan dalam hubungan interpersonal secara sosial. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, perlakuan baik dapat memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi yang menerima maupun yang memberikan. Ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat rasa komunitas dalam persatuan. Tindakan kebaikan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek yang positif, yang meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di masyarakat secara keseluruhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak positif dalam masyarakat, dalam gereja, dalam keluarga.
Ini termasuk memperhatikan kebutuhan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menghormati keberagaman. Tanggung jawab sosial mendorong kita untuk tidak apatis terhadap keadaan di sekitar kita dan berkontribusi untuk menciptakan perubahan atau transformasi yang berarti bagi banyak orang. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, kita membangun komunitas, keluarga, gereja, dan masyarakat yang lebih kuat dan saling mendukung. Semoga melalui masa Prapaskah ini, kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa, amal, puasa, sehingga apa yang kita lakukan menjadi kekuatan bagi kita dalam membangun solidaritas dengan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada.